penonton semuanya bisa jadi bos. Apa kabar bos? Kali ini gue jadi host untuk pengganti karena host-host sebelumnya pada pusing diserang sama netizen. Nah, sini gue mau wawancara Papa Tibok, meluruskan hal-hal yang kira-kira you guys pada pengen tahu. Nah, sebelah saya ini ada Papa Tibok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana keadaan sekarang? Ya Papa Tibok. sudah, kalau sakit ya udah enakan. Oh, jadi habis sakit terus udah enakan ya? Oke. Terus saya sebetulnya juga tadi lupa bilang, saya mau berterima kasih udah datang, Ya, udah hadir, mau ngobrol-ngobrol sedikit. Terima kasih atas kehadirannya dan ya karena kemarin kan sempat ada berita tentang Papa Tibok sama ada salah satu cewek ya, dia sempat viral juga, siapa KKI apa ya. Nah, di sini sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau ngasih tahu soal latar belakang Papa Tibok. Mungkin ada kalau yang anak-anak milenial nggak tahu nih, cuman kalau gue sih tahu, gue masih kecil udah dengerin lagu Papa Tibok nih. Papa Tibok udah bikin lagu yang terdaftar ya buat anak-anak, ada berapa banyak? ya plus minus 400-an. 400 lagu anak-anak terdaftar. Saya kecil juga sering dengar tuh pas masih kecil-kecil. Nah, habis gitu kalau misalnya lagu untuk dewasa itu kurang lebih ada berapa banyak? Kurang lebih 100-an. Kurang lebih 100-an. Iya. Seperti nyanyi sama siapa aja tuh yang dewasa? Banyak kita bikin dangdutan ya, bukan dangdut benar. Sempat Nika Ardila katanya pernah ya? Itu pop. Dinyanyi Itu sama juga- Nika Ardila. Iya, itu tahun 90 sekian. Oke. Nika Ardila, Nia dan Nenek. Nia Daniati. Terus ada Ayu Ting Ting pernah nyanyi lagu Bapak juga? Ayu Ting Ting belum lama. Itu lagu dangdut. Terus Baby Z lagi keluar sekarang. Terus Hesti Kelopak-Kelopak. Hesti Tadi ada Kelopak-Kelopak. juga. Oke. Papa Tibok nih tadi kata kerabatnya bisa bikin lagu sambil tiduran. Lagi sakit bisa bikin lagu, lagi tiduran bisa bikin lagu. Iya. Mungkin buat orang lain bikin lagu sulit, tapi buat Papa Tibok bikin lagu sangat-sangat mudah. Oke, boleh ini lanjut lagi ya. Saya mau ada sedikit pertanyaan. Gimana Papa Tibok, pendapat Papa Tibok atas kasus ini yang soal lagu sama urusannya sama si Mbak KKI? Ya. Sebetulnya kenapa saya mau hadir, ya kan? Kalau kondisi masih belum 100%, karena saya ingin meluruskan yang masalah sama Keke. Jadi harus saya yang jawab, karena saya tugaskan anak saya Tibok. Ya. Di situ saya selalu berpesan, jangan menyebut-nyebut, menjiplak atau apapun, karena Keke nggak ngerti, ya kan? Jadi cuma tim kreatifnya, manajemennya itu harus jeli melihat kok ada lagu yang mirip karya si A, si B, itu harus di stop. Iya. Jadi ini malah terus diulang-ulang di bagian yang justru itu yang viralnya. Itu menyentuh lagu karya saya. Iya. Gitu. Jadi oke, KKI mungkin kurang tahu, kurang paham. Seharusnya pihak manajemennya lebih peka, lebih teliti, dan ya kejadian ini tidak boleh diulang karena ini etika ya. Ini etika di industri lagu ya. Tuh. Jangan kalau misalnya ada lagu terus mirip dengan lagu seseorang, itu jangan diterusin, harusnya cari yang lain, jangan sampai akhirnya gesekan gitu. Itu etikanya ya. Betul. Oke. Dan ini harus diperhatiin karena kalau enggak
jadi bahaya, gesekan di mana-mana, harus lebih kreatif. Dan banyak karya-karya saya yang di cover orang, yang langsung diambil orang. Banyak karya-karya yang di cover orang langsung diambil orang. Udah ratusan juta, akhirnya kita take down karena siapa yang menerima hasil dari karya saya kok bisa orang. Iya. Gitu. Kalau pihak itu kan menjalankan saja, begitu kita ngeklaim baru diturunin gitu. Oke. Nah tapi sekarang saya nggak mau begitu, ya kita cari jalan keluarnya gimana supaya kedua belah pihak sama-sama enak, karena saya berkarya tidak main-main ya. Separuh lebih umur saya berkarya. Jadi ingat, lagu itu adalah harta karun, 7 turunan ya kan. Pak Gesang Bengawan Solo cuma 1 sampai sekarang ya kan. Ismail Marzuki banyak karya-karyanya, mereka masih dapat gitu. Artinya ya jangan nyerempet-nyerempet lagu beliau atau lagu saya. Jadi saya berharap begitu, karena sebuah karya ini harus dihargai. Itu aja. Ada yang mau saya bahas tapi nanti belakangan. Nanti ada. Jadi kita masuk yang halus-halus aja dulu. Progresnya ini sama Mbak Kiki gimana nih? Sama Kiki. Kalau saya terus terang aja, saya kepengen ini cepat selesai ya. Kedengar dari anak saya, pihak manajemennya sudah menjawab, ibunya siapalah saya kan nggak tahu karena saya lagi habis di opnam. Ya jadi saya harus betul-betul istirahat yang benar. Jadi saya nggak mikirin itu, cuma saya nasihatin anak saya agar cari jalan keluar, udah itu aja. Sampai kapan tuh tenggang waktunya? Tenggang waktunya ya kita kasih harus secepatnya. Kalau enggak berlarut-larut begini, karena ini saya udah muncul, saya udah turun tangan. Jadi saya nggak mau juga dipermainkan. Jadi harus segera secepatnya. Yuk ngobrol, kan anak saya yang ngurus ini gitu. Kecewa ya, digantung ya. Iya, poinnya di situ. Saya nggak mau begitu, karena saya akan terus mengejar, ya kan. Ada jalur-jalur lain. Kalau mereka pura-pura nggak ngerti atau tidak menjawab sama sekali. Jadi saya minta, berharap dari saya kan ambil jalan tengah. Ayolah kita baik-baik, karena di situ ada harapan Kiki, ada harapan saya, ya. Jadi tolong ini diperhatikan. Kalau misalnya nggak diperhatikan, bisa sampai ranah hukum? Bisa. Tuh cepet tuh, bilang bisanya nggak sampai 1 detik, bisa. Nah, Bapak Tibob, ini perihal masalah ini sama KKI ini pernah nggak kejadian? Karena kan harus suka nggak suka, Bapak Tibob ini pencipta lagu anak-anak, lagu dewasa, yang nyanyiin juga banyak, dan juga banyak juga yang sudah sangat terkenal di masyarakat. Pernah nggak sebelum kejadian ini sama KKI ada hal yang serupa gitu? Oh banyak sekali ya. Banyak. Jadi salah satunya dia di sini ada pakar anak. Pakar anak, tapi menutup mata dengan hal seperti ini. Udah jelas karya saya, ya, tapi diakui karya dia, dan dia bikin semua bukti-bukti dari dia. Tahun berapa dia bikin? Saya udah lahir duluan, karya saya itu. Dan ingat, anak-anak yang hidup di tahun 90-an, mereka merasa bersyukur, berterima kasih karena mereka besar dengan karya-karya Bapak Tibob. Untuk anak-anak sekarang itu nggak mengerti, kecuali ibunya. Apalagi anak-anak yang lahir tahun 2000-an ya. Iya. Dulu. Iya, tapi buat saya itu biasa, pro dan kontra. Biasa. Yang penting saya udah berbuat baik, ya, tetap berkarya. Saya juga pengen lekas sembuh, supaya berkarya lagi dalam keadaan normal.
Jadi pernah kejadian. Iya. Tapi itu Sekarang saya lagi somasi. oh lagi disomasi Saya juga. lagi somasi. Iya. Ya, orang ini udah 2 kali. Oh 2 kali. 2 kali karya saya dijual di satu produk minuman besar. Saya nggak tahu kalau ada orang itu. Kita somasi. Yang muncul para direksi. Tiba-tiba ada dia di situ. Oh ini biang keroknya. Iya. Gitu. Nah, Yang bikin siapa? Yang dapat hasilnya siapa? iya, sekarang dia sama satu perusahaan lagi, Lalu perusahaan besar. Nah di sini saya kejar. Artinya saya tidak mau berdamai. Pokoknya saya langsung masuk di ranah hukum. iya. Karena di situ ada pidana, ada perdata. Udah jelas-jelas. Nanti bukti-bukti dia tuh bakalan nggak kuat. Karena dia ngarang, memberikan bukti palsu. Oh gitu. Iya dong. Nanti yang dia keluarkan itu adalah bukti palsu. Karena nanti diperlukan saksi ahli kalau di pengadilan. Nah, itu udah pengacara saya lah. Urusannya saya udah serahkan ke mereka. Mereka somasi. Saya bilang lanjut. Jadi saya tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Iya, itu aja. Bukan yang pertama. Sudah sering. Terus yang mengcover-cover lagu saya, itu saya langsung tegur. Ini Anda mengcover karya-karya saya gini-gini. Akhirnya mereka, Om, kita ketemu yuk. Mereka semua berdamai ke saya. Saya izinkan, saya juga kasihan. Iya. Mereka lagi bagus, ya kan? Masa saya stop? Iya. Ya saya suruh lanjutkan, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi saya nasihati, minta izin dong. Kalian ini penciptanya masih hidup aja udah berani, ya kan? Nanti ada keturunannya karena lagu ini, sebuah lagu itu adalah harta karun. Saya bilang itu berulang-ulang, jadi tidak bisa disepelekan. Hak. Ya, Kalau udah hak itu emang harus betul. diperjuangkan. Tuh. Gimana? Hah? Ada pertanyaan apa? Cuman yang pasti bakal ada lagi mungkin beritanya, cuman sementara ya kita bicara ini dulu. Semoga urusannya dengan KKI bisa cepat, tapi kalau enggak ya Saya berlanjut. Bapak Tibok sendiri yang bicara. Jadi begini, kenapa saya dalam keadaan belum sembuh betul-betul, saya mau muncul karena saya kasihan. Saya kepengen yang bijak menengahi masalah ini. Ya. Jadi di sana ada orang yang tidak mengerti, tapi dilanjutkan, ya kan? Artinya karya orang tuh jangan diacak-acak. Kalau tidak mau kesandung, rapiin, bikin, kan punya not lain banyak. Oh iya, terus Ya. boleh nggak? Ini berarti yang urusan sama pakar anak yang masih disomasi nanti dulu. Saya pengen ini, Bapak Tibok, pingin denger liriknya yang itu tuh, yang 5 anak centil. yang Kiki itu. Iya. 5 anak centil, judul lagunya menulis di atas kertas. Jadi kalau kita menulis jangan sembarangan, tulis tentang pelajaran. Kalau kita membaca jangan sembarangan, baca tentang pelajaran. Menyontek itu tak boleh. Jadi lanjutannya begitu, yang nyanyi 5 anak centil itu yang diulang-ulang. Na 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 na. Ya sama yang Keke nyanyikan. Sambil tidur bisa bikin lagu, lagi sakit bisa bikin lagu. Bapak Tibok, saya nanti kita habis kelar syuting ini kasih saya sedikit ilmunya gimana cara bikin lagu. Insya Allah. Karena saya jangankan bikin lagu, nyanyi aja saya sulit. Jadi kasih ini transfer ilmu ya. Oke, terima kasih udah nonton Bosman. Mudah-mudahan lo semua jadi bos ya. Nanti mungkin. Oke bos, Bapak Tibok, saya terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Semoga masalahnya bisa berakhir dengan baik dan seimbang, wajar. Apa maksudnya nggak ada yang ngerasa dirugiin. Pokoknya secara adil, kurang lebih secara adil. Dan ya, dan ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran. Ya, oke.
Saya Gitu juga aja. berterima kasih sama bos yang sudah mengundang saya Siap. untuk meluruskan masalah ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya bisa tampil langsung walaupun dalam keadaan Agak ya, kurang fit ya. kurang fit. Oke, saya Fauzi Badila mau undur diri. Ya, saya jelasin sekali lagi, saya host cadangan karena hostnya pada puyeng bos, lo serang. Mereka nggak mau lagi itu, mentalnya masih kena gara-gara diserang netizen. Jadi gue ganti dulu sementara. Itu dari wawancara sama Bapak Tibob. Ya, semoga ini bisa menjadi suatu wacana yang baik dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa jadi pembelajaran. Amin. Ya, akhir. Wassalam.